Namanya Alia Rahma, seorang mahasiswi semester 5 di jurusan Sastra Indonesia di sebuah universitas negeri ternama. Ia bukan tipe mahasiswi yang suka menonjol. Duduk selalu di bangku tengah, jarang ikut diskusi kelas, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di perpustakaan. Rambutnya selalu dikuncir rendah, rapi, seolah mencerminkan hidupnya yang teratur namun membosankan. Namun satu hal yang membuatnya berbeda dari mahasiswi lain, ia jenius. Nilainya selalu tinggi, tulisannya berkualitas, dan ia bahkan pernah memenangkan lomba esai nasional. Meski begitu, Alia punya satu kelemahan, ia tidak percaya diri. Ia merasa dunianya kecil, terbatas pada buku, tulisan, dan kesunyian. Hari itu, seperti biasa, kampus sibuk dengan hiruk-pikuk mahasiswa yang baru selesai ujian tengah semester. Alia berjalan sendirian menuju ruang dosen untuk menyerahkan draft awal skripsinya. Tangannya berkeringat, naskah di tangannya sedikit bergetar. Ia takut dikritik. Apalagi, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan pembimbingnya secara langsung. Nama dosennya, Pak Reza Mahendra. Dosen muda, bergelar doktor di usia 32 tahun, dan terkenal sebagai dosen killer tapi cerdas. Banyak mahasiswa menghindarinya karena gaya mengajarnya yang tegas dan disiplin. Tapi bagi sebagian mahasiswa, terutama mahasiswi, Pak Reza adalah daya tarik tersendiri. Wajahnya teduh, berkacamata tipis, suara baritonnya tenang tapi tegas, dan selalu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna netral. Ia bukan tipe pria yang suka tersenyum, tapi sorot matanya tajam dan penuh teka-teki. Saat Alia mengetuk pintu ruangannya, jantungnya seperti ingin meloncat dari dadanya. "Silakan masuk," suara itu terdengar datar dari balik pintu. Alia membuka pintu perlahan dan menemukan Pak Reza sedang menulis di papan tulis kecil. Ia menoleh, matanya langsung menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. Bukan dengan cara yang genit, lebih seperti cara seorang peneliti menilai subjek penelitian. "Dari kelas sastra angkatan 2021, tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Pak. Saya Alia, yang mengirim email tentang draft skripsi kemarin." Pak Reza mengangguk singkat, lalu mengulurkan tangan tanpa melihatnya. "Mana draftnya?" Alia buru-buru menyerahkan naskahnya. Ia duduk dengan kaku di kursi depan meja dosen. Ruangan itu terasa dingin, tapi tangannya justru mulai berkeringat lagi. Pak Reza membuka halaman pertama, membaca cepat. Matanya bergerak lincah di atas teks, kadang mengernyit, kadang mencatat sesuatu dengan pulpen merah. 5 menit terasa seperti 5 jam. Alia mencoba membaca ekspresinya, tapi wajah pria itu sulit ditebak. Hening. Tegang. Sampai akhirnya Pak Reza menutup naskah itu dan menatap Alia. "Kau pintar," katanya singkat. "Tapi terlalu bermain aman." Alia mengerutkan kening. "Maaf, Pak. Analisis kamu tajam. Tapi semua ini seperti tugas biasa. Aku ingin kamu menulis sesuatu yang bisa membuat pembaca berhenti bernapas sejenak. Kamu mengerti?" Alia hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, ia terkejut. Ia kira akan dikritik habis-habisan. Tapi ternyata, Pak Reza justru menantangnya. Pertemuan itu berakhir dalam 15 menit. Tapi bagi Alia, itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia keluar dari ruang dosen itu, langit mendung. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa hangat. Tatapan itu, nada suara itu, seolah menyentuh ruang di hatinya yang selama ini kosong. Dan sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan Pak Reza lebih dari yang seharusnya. 2 minggu setelah pertemuan pertama itu, Alia kembali datang ke ruang dosen dengan draft revisi yang sudah ditulis ulang. Ia membaca ulang email balasan Pak Reza setidaknya 5 kali sebelum datang. Isinya singkat, "Bawa ulang draft kamu. Saya ingin lihat sampai di mana kamu berani menulis." Hari itu hujan turun pelan.
langit kelabu. Alia mengenakan sweater abu-abu longgar dan celana kulot hitam. Wajahnya tidak dipoles apa-apa, hanya pelembab dan bibir kering yang digigit pelan karena gugup. Tapi ada satu yang berbeda, ia tidak takut seperti sebelumnya. Ketika masuk ke ruang itu lagi, ia melihat Pak Reza duduk sambil membaca buku tebal berbahasa Prancis. Ia tidak langsung menyapa. Hanya mengangkat alis dan melirik jam tangan. Tepat waktu. Silakan duduk, katanya pelan. Alia menyerahkan naskahnya dan duduk. Kali ini, ia mencoba menatap wajah pria itu lebih lama. Ada garis lelah di bawah matanya. Mungkin begadang. Atau terlalu sering berpikir. Pak Reza membaca cepat dan sesekali tersenyum kecil. Tapi senyum itu cepat hilang. Ia menutup naskah itu setelah 10 menit, lalu menatap Alia dengan intens. Kamu mulai jujur di bab 2. Itu bagus. Alia mengangguk kecil, gugup tapi bahagia. Coba kamu ceritakan, kenapa kamu ambil tema ini? Tanya Pak Reza. Itu pengalaman pribadi, Pak, jawab Alia, menunduk. Pak Reza menyilangkan tangan di dada, menunggu. Ayah saya suka membaca puisi Hairil Anwar. Tapi sejak beliau meninggal, saya seperti kehilangan bahasa untuk bicara. Lewat tulisan ini, saya mencoba bicara lagi. Hening. Untuk pertama kalinya, wajah Pak Reza berubah. Matanya melunak. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri, berjalan ke rak bukunya, dan mengambil satu buku usang. Ia menyodorkannya pada Alia. Ini kumpulan esai sastra dari Rene Wellek. Bacalah. Kalau kamu bisa menangkap cara dia melihat teks sebagai ruang batin, kamu bisa menyelesaikan skripsimu lebih cepat dari yang lain. Alia menerima buku itu dengan tangan gemetar. Entah kenapa, sikap dingin Pak Reza tidak membuatnya menjauh. Justru sebaliknya. Pria itu membuatnya merasa dilihat. Dipahami. Tapi dari jarak aman. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin sering. Tidak hanya saat bimbingan, tapi kadang juga saat tidak sengaja bertemu di perpustakaan, atau saat Pak Reza lewat di koridor dan berhenti hanya untuk berkata, "Sudah baca bab baru?" Bagi Alia, setiap interaksi kecil itu seperti serpihan puzzle yang membentuk satu gambar besar di kepalanya, gambar yang perlahan berubah menjadi rasa. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Pak Reza memutar pulpen saat berpikir, aroma buku tua yang selalu menempel di bajunya, bahkan ada suara ketika ia menyebut nama Alia, selalu dengan tekanan lembut di akhir. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. Alia, kamu suka Pak Reza ya? Tanya Wina, sahabat sekamarnya. Alia tertawa kecil, tapi tak menjawab. Hanya menatap langit-langit sambil memeluk bantal. Ia sendiri belum yakin. Atau mungkin, terlalu yakin tapi tak berani mengakuinya. Sampai suatu malam, saat ia mengirim email tambahan soal revisi, dan tak sengaja menambahkan kalimat. Terima kasih sudah membuat saya merasa berani menulis lagi. Balasannya datang cepat. Hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengizinkan saya membacanya. Malam itu, hujan turun deras. Di luar, dunia bising. Tapi di dalam hati Alia, hanya ada satu suara. Suara yang pelan-pelan menumbuhkan rasa yang tak seharusnya ada. Hubungan itu tumbuh tanpa kesepakatan. Tanpa pernyataan. Tanpa kata cinta. Tapi tumbuh. Pelan-pelan. Diam-diam. Dalam bentuk yang hanya mereka berdua pahami, dalam bahasa yang tak pernah benar-benar diucapkan. Sejak pertengahan semester, Alia semakin sering datang ke ruang dosen. Bukan hanya untuk revisi, tapi untuk berdiskusi soal buku, soal tulisan, soal hal-hal yang jauh dari topik skripsi. Dan Pak Reza tidak pernah menolak. Meski ia tetap menjaga sikap, tapi kadang ia tersenyum. Kadang ia bertanya balik dengan nada yang tak lagi sekadar formal. Kadang ia memandang Alia lebih lama dari biasanya.
Satu sore, setelah diskusi panjang tentang puisi Rendra, Pak Reza berdiri dan membuka jendela ruangannya. Hujan baru saja berhenti. Bau tanah basah menyeruak masuk. "Alia," katanya tanpa menoleh, "kau tahu apa yang paling menyiksa dari menjadi dosen?" Alia menggeleng pelan, penasaran. "Melihat mahasiswa-mahasiswa seperti kamu. Yang cerdas, sensitif, dan penuh potensi, tapi juga rapuh dan mudah hancur karena perasaan yang salah tempat." Alia terdiam. Tak mengerti apakah itu sindiran atau peringatan. Pak Reza menoleh. Tatapannya tajam, menusuk. Tapi suaranya tetap tenang. "Kau mengerti, kan, bahwa aku tetap dosenmu? Dan kau tetap mahasiswaku?" Alia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tahu, Pak." "Bagus," katanya singkat. Lalu kembali duduk. Tapi di dalam hati Alia, kalimat itu justru membuat perasaannya makin sulit ditekan. Ia tahu batasnya. Ia tahu ini salah. Tapi bagaimana caranya berhenti merasakan sesuatu yang tumbuh sendiri, tanpa diminta? Wina mulai khawatir. Ia mulai bicara serius dengan Alia di kamar kos. "Alia, aku tahu kamu suka Pak Reza. Tapi tolong, jangan jatuh terlalu dalam." "Aku nggak melakukan apa-apa, Win," jawab Alia pelan. "Justru itu. Kamu menunggu sesuatu yang nggak akan datang. Atau kalau datang, datangnya dalam bentuk luka." Alia hanya terdiam. Ia mulai menulis puisi-puisi pendek di buku hariannya. Puisi yang tak pernah ia unggah. Puisi yang hanya bisa dibaca oleh satu orang, kalaupun berani. Ada jarak antara kita. Tapi jarak itu tak membuatku mundur. Justru membuatku menunggu, dan menunggu adalah cara paling sunyi untuk mencintai. Suatu siang, saat dosen lain sedang tidak ada di kampus, Alia datang ke ruang dosen seperti biasa. Tapi kali ini, ruang Pak Reza terbuka setengah. Dan dari celah pintu, ia melihat seorang perempuan berdiri di dalam. Membelakangi pintu, wanita itu sedang memakaikan syal ke leher Pak Reza, sambil tertawa kecil. Tangannya menyentuh bahunya. Intim. Terlalu akrab untuk sekadar teman. Alia langsung berhenti melangkah. Matanya membeku. Ia berbalik cepat dan berjalan menjauh, meski jantungnya seperti berhenti berdetak. Sore itu, ia mencari nama Reza Mahendra di Instagram. Akunnya tidak aktif, tapi setelah menelusuri akun dosen lain, ia menemukan satu foto yang membuat tangannya gemetar. Foto sebuah keluarga kecil. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Tertulis di caption, "Keluarga kecilnya Pak Reza. Semoga selalu sehat dan bahagia." Alia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, mengetahui bahwa pria itu sudah beristri, atau menyadari bahwa perasaan yang ia rawat diam-diam selama ini tidak punya tempat untuk tumbuh. Malam itu, ia menulis lagi. "Mencintaimu adalah kesalahan yang paling kupertahankan. Bahkan saat aku tahu, tempatmu bukan di sini, dan aku bukan siapa-siapa bagimu." Ia tidak mengirim email. Tidak datang ke ruang dosen lagi. Tidak membaca lagi buku-buku pemberian Pak Reza. Ia menghilang. Dari pertemuan. Dari diskusi. Dari semesta yang dulu mereka bagi diam-diam. Tapi rasa itu tidak ikut hilang. Justru membesar, menyiksa, dan membuat malam-malam Alia terasa semakin panjang. Hampir sebulan Alia tak pernah terlihat di ruang dosen. Tak ada email. Tak ada pesan. Bahkan saat dosen lain memanggil untuk mengingatkan soal batas waktu revisi skripsi, Alia hanya membalas singkat. "Saya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Mohon pengertian." Ia lebih sering mengurung diri di kamar kos. Langit sore berubah kelabu hampir setiap hari, dan itu cocok sekali dengan apa yang ia rasakan. Di dinding kamar,
puisi-puisi mulai menempel seperti tapal luka. Semua tentang kehilangan. Semua tentang cinta yang tidak pernah cukup berani untuk dilawan atau diungkapkan. Wina beberapa kali mencoba membujuknya. Alia, kamu nggak bisa begini terus. Jangan sampai kamu kehilangan lebih dari sekadar rasa. Tapi Alia hanya tersenyum tipis. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu penuh untuk menangis, dan terlalu hancur untuk kembali. Malam-malamnya mulai dihabiskan dengan menulis. Bukan skripsi, tapi catatan pribadi. Monolog panjang. Sebuah cerita yang tidak pernah ia niatkan untuk dipublikasikan. Hanya ingin menuangkan semuanya sebelum hatinya benar-benar pecah. Sampai suatu hari, seseorang mengetuk pintu kosnya. "Permisi, ada Alia?" Itu suara pria. Suara yang dikenalinya dari nada terendah dalam memorinya. "Pak Reza." Alia membeku. Ia tidak menjawab. Wina yang membukakan pintu, berdiri di ambang, bingung. Pak Reza menatap ke dalam. Wajahnya tampak cemas, tapi tetap tenang seperti biasa. "Saya hanya ingin bicara sebentar. Kalau dia bersedia." Wina melirik Alia, lalu mundur. Alia akhirnya keluar. Dengan langkah pelan. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Di bawah langit sore yang gelap, mereka duduk di teras kecil kos itu. Hening. Angin meniup pelan rambut Alia. Pak Reza menatap lurus ke depan. "Kenapa kamu berhenti datang?" Alia menggigit bibir. "Saya rasa saya tidak seharusnya datang lagi." Pak Reza mengangguk pelan. "Karena kamu tahu tentang keluarga saya?" Alia tidak menjawab. Hanya memejamkan mata sebentar. "Kalau kamu marah, kecewa, atau merasa dibohongi, aku terima." "Kamu tidak pernah bohong, Pak," jawab Alia. "Saya saja yang terlalu berharap dari sesuatu yang bahkan tidak pernah dijanjikan." Pak Reza menoleh. Tatapannya penuh beban. "Tapi tidak menjanjikan apa-apa. Aku hanya ingin kamu tetap menulis. Tetap selesai. Tetap kuat." Alia tertawa kecil, getir. "Sulit menulis, ketika yang paling ingin ditulis adalah kamu." Hening lagi. Panjang. Sampai Pak Reza bicara pelan. "Alia, kamu tahu, perasaan bukan dosa. Tapi menindas perasaan itu bisa jadi kutukan." Alia menatap matanya. "Jadi, saya harus apa?" Pak Reza berdiri, perlahan. "Selesaikan skripsimu. Jadikan semua ini bahan bakar, bukan abu." Sebelum pergi, ia menyerahkan sesuatu, sebuah buku tipis. Catatan yang ditulis tangan. Di sampulnya, tertulis dengan tinta hitam. Untuk penulis yang hampir berhenti. Dan di dalam halaman pertama, tertulis, "Kau mengajariku melihat tulisan sebagai jendela perasaan. Sekarang, bukalah jendela itu. Lanjutkan. Meski sakit." Alia menangis malam itu. Tapi bukan karena lemah. Justru karena untuk pertama kalinya, ia merasa kuat meski kehilangan. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Alia berubah. Ia masih menangis, masih menulis puisi di malam sunyi, tapi kini, air matanya tak lagi terasa pahit. Ia mulai menulis dengan amarah yang jujur, dengan rindu yang tidak lagi meminta balasan. Ia tahu bahwa perasaan yang pernah tumbuh itu nyata. Tapi ia juga tahu, tak semua yang nyata harus dimiliki. Skripsi yang sempat terbengkalai perlahan diselesaikan. Ia menulis bukan lagi karena kewajiban akademik, tapi sebagai bentuk penyembuhan. Ia memasukkan seluruh emosinya ke dalam halaman-halaman itu. Bab 2 skripsinya dipenuhi analisis sastra tentang kehilangan. Bab 3, tentang cinta yang tak pernah menjadi milik. Bahkan dosen pemuji lain pun berkata, "Tulisan kamu seperti darah yang ditumpahkan di atas kertas. Liar,
tapi jujur. Beberapa minggu kemudian, saat sidang skripsi, Pak Reza duduk di pojok ruangan, hanya sebagai pengamat, bukan penguji. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi matanya mengikuti setiap kata yang Alia ucapkan dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan, bangga, dan sesak. Setelah sidang selesai dan Alia dinyatakan lulus dengan nilai nyaris sempurna, semua orang menyalaminya. Tapi satu-satunya orang yang tidak mendekat, justru orang yang paling ingin ia peluk. Pak Reza hanya berdiri di lorong, menatapnya dari jauh. Saat mata mereka bertemu, Alia tersenyum pelan dan mengangguk. Sebuah salam diam-diam yang hanya mereka mengerti. Kita selesai, tapi tidak gagal. Setelah wisuda, Alia memilih tidak langsung bekerja. Ia butuh waktu untuk bernapas. Ia menghabiskan waktu di rumah, membuka kembali puisi-puisi lamanya, dan untuk pertama kalinya, menyatukannya dalam satu dokumen utuh. Tanpa ekspektasi, ia mengirim naskah itu ke sebuah penerbit kecil. Sebulan kemudian, sebuah email datang. Naskah Anda menyayat, menyentuh, dan mengingatkan kami bahwa cinta tidak harus memiliki untuk tetap hidup. Kami ingin menerbitkannya. Judul buku itu sederhana, tapi menyimpan semuanya. Yang tidak pernah jadi milikku. Peluncuran bukunya diadakan di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan. Kursi tidak penuh, tapi cukup untuk membuat hati Alia gemetar. Ia membaca satu puisi dari bukunya. Kepadamu, yang mengajarkanku mencintai tanpa memiliki. Aku tidak ingin lupa bahwa pernah ada mata yang menatapku seolah aku lebih dari sekadar murid. Tapi tetap cukup bijak untuk membiarkanku pergi. Saat ia menunduk, tepuk tangan terdengar. Tapi kemudian, saat ia menengadah, ia melihat sosok yang berdiri di dekat pintu belakang. Diam. Tak mencoba mendekat. Tak berusaha mencuri perhatian. Hanya berdiri dan tersenyum. Pak Reza. Mereka saling menatap. Tak ada kata. Tak ada pelukan. Tapi dalam diam itu, Alia tahu. Semua yang terjadi tidak sia-sia. Malamnya, Alia menuliskan satu puisi terakhir yang tidak dimasukkan ke dalam buku. Hanya untuk dirinya sendiri. Kau tidak bersamaku di akhir cerita. Tapi kau ada di setiap halaman yang membawaku ke sini. 2 tahun telah berlalu sejak peluncuran buku pertamanya. Alia kini bukan lagi hanya mantan mahasiswi cerdas, melainkan seorang penulis muda yang karyanya menyentuh banyak hati. Bukunya telah dicetak ulang 3 kali. Ia diundang ke berbagai diskusi sastra, podcast, dan acara kampus untuk berbicara tentang cinta yang tidak jadi memiliki. Dan setiap kali ada yang bertanya siapa inspirasinya, ia selalu menjawab. Seseorang yang mengajariku bahwa batas kadang lebih menyelamatkan daripada pelukan. Alia tak pernah menyebut nama. Tapi semua puisinya mengarah pada satu sosok. Sosok yang hadir dalam tiap baris, tiap jeda, tiap halaman, tapi tak pernah menampakkan diri secara nyata. Sampai suatu pagi yang sunyi, ketika ia berjalan sendiri menyusuri toko buku kecil di bilangan Bandung. Ia mencari-cari buku sastra langka, dan tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Alia. Ia menoleh. Di sana, berdiri seorang pria mengenakan sweater biru gelap, rambutnya sedikit lebih panjang, matanya sama, tenang dan penuh. Pak Reza. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Mereka tidak berbicara. Tidak langsung mendekat. Tapi kemudian Alia tersenyum. Dan langkah mereka bertemu di tengah lorong buku. Sudah lama ya, kata Pak Reza pelan. Iya, jawab Alia. Tapi tidak pernah terasa benar-benar jauh. Mereka berjalan menyusuri rak-rak buku. Membahas sastra, dunia menulis, bahkan anak-anak muda yang mulai tertarik menulis puisi sejak bukunya viral. Tidak ada pertanyaan tentang masa lalu. Tidak ada pembicaraan tentang kita yang tak pernah terjadi. Hingga akhirnya, mereka duduk di sebuah kafe kecil di samping toko.
Apa kamu pernah menyesal? Tanya Alia tiba-tiba. Pak Reza menatapnya lama. Menyesal? Tidak. Tapi kadang, aku bertanya-tanya, bagaimana jadinya kalau waktu dan posisi kita berbeda? Alia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya memahami seluruh makna dari luka yang pernah ia peluk erat-erat. Kalau waktu berbeda, mungkin aku tak akan menulis buku itu. Tak akan berdiri di sini. Tak akan jadi aku yang sekarang. Pak Reza mengangguk. Kamu benar. Lalu hening. Hening yang nyaman. Sebelum mereka berpisah, Pak Reza berdiri dan berkata, Selamat, Alia. Kamu sudah melewati badai yang bahkan aku sendiri tak sanggup bantu redakan. Tapi kamu tetap utuh. Bahkan jadi cahaya. Alia berdiri. Menatapnya sekali lagi. Dalam, tapi tidak lagi dengan rasa kehilangan. Terima kasih, Pak. Karena pernah jadi luka yang tak mematikan, tapi menyadarkan. Mereka berjalan ke arah yang berbeda, seperti dua garis yang pernah hampir bersinggungan tapi memilih tidak saling melukai. Di bawah langit sore, Alia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Cinta memang tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta yang tidak dimiliki justru yang paling mengubah hidup seseorang. Dan meski tak pernah benar-benar bersama, mereka akan selalu ada di dalam cerita satu sama lain. Waktu terus berjalan, seperti halaman buku yang tak bisa dibalik mundur. Alia kini hidup damai, bukan karena ia melupakan masa lalunya, tetapi karena ia telah memaafkannya. Ia tidak lagi menulis dengan luka, tapi dengan kebijaksanaan. Puisinya tak lagi pahit, tapi penuh cahaya. Ia tidak lagi menunggu, tidak juga berharap, hanya mengenang, secukupnya, dengan senyuman. Di antara semua puisi yang pernah ia tulis, ada satu yang tidak pernah ia terbitkan. Disimpan rapi di laci meja kerja, ditulis dengan tangan, tinta biru yang mulai pudar. Puisi itu tak berjudul. Tak pernah ia bacakan untuk siapapun. Isinya hanya 3 baris. Aku mencintaimu dalam sunyi yang tak meminta balasan. Dalam diam yang tidak ingin mengganggu. Dan dalam doa yang tidak pernah memaksa takdir untuk berubah. Dan setiap kali hujan turun, dengan bau tanah basah yang mengingatkannya pada ruang dosen yang pernah jadi saksi awal rasa itu, Alia tersenyum. Karena cinta, baginya, bukan soal memiliki. Tapi soal keberanian untuk melepaskan, tanpa pernah benar-benar kehilangan. Sebab yang benar-benar kita cintai, tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita yang tak pernah jadi milikku bisa menyentuh hati kalian, mengingatkan kita semua bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa bermakna. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan pendapatmu di komentar, dan bagikan ke teman-temanmu yang butuh cerita menyentuh seperti ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Karena di setiap cerita, selalu ada pelajaran yang tak terduga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bulan Sabit. Salam hangat, dan teruslah mencintai, meski dalam diam. Hati Merah 2.